Oke, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait ojol. Saya ingin membahas terkait ojol Gojek, khususnya Gojek ya teman-teman. Jadi tadi saya sempat uh, dua kejadian ya. Pertama, saya dapat double order dan ternyata eh, ada dua kali pengantaran, tapi harusnya pengantaran pertama dan pengantaran kedua itu kalau dilihat dari eh, kalau dilihat kalau dilihat dari lokasi pengantaran, harusnya yang dibawakan pertama kali itu adalah yang orderan kedua. Karena melewati saya melewati titiknya. Saya lewat depan rumahnya, terus ini kan dua jalur. Saya lewat di depan rumahnya ini, customer kedua, dan customer pertama itu agak jauh. Dan apabila selesai, kalau saya mau ikuti apa yang ada di aplikasi, saya harusnya mengantar dulu yang jauh. Saya mengantar yang jauh, terus nanti saya putar jauh lagi untuk kembali mengantar yang dekat. Padahal ini seharusnya saya sudah lewat depan rumahnya. Nah, makanya saya mengambil inisiatif sebelum saya tadi geser mulai pengantaran, saya minta nomor WA-nya customer yang kedua ini. Saya minta nomor WA-nya customer yang kedua karena saat kita sudah geser pengantaran, maka tentunya customer kedua ini sudah tidak bisa di chat lagi, karena yang bisa kita chat itu adalah customer yang pertama ini, yang jauh. Jadi saya minta nomor WA-nya. Setelah itu saya antar ke dia dulu. Ini bukan mengantar sih sebenarnya, karena saya lewat depan rumahnya. Saya WA, dia keluar ambil barangnya. Sudah itu saya antar yang pertama itu, baru saya antar yang pertama. Nah, setelah saya selesaikan yang pertama, baru muncul profil customer kedua yang tadi sudah saya antarkan sebelumnya. Jadi tinggal saya berinisiatif untuk antar saja, jalan saja sedikit baru geser, selesaikan orderan. Nah, seperti itu ya. Jadi saya berpikir ini supaya inisiatif saya sendiri, supaya tidak kerja dua kali. Masa kita harus antar dulu yang jauh, baru kita harus mutar lagi turun. Ini begini, saya itu dapat orderannya di Bandara Lama, Makassar. Terus pengantaran pertama itu di Bank BRI. Terus pengantaran kedua itu di Hotel Dharma Nusantara. Jadi masa saya harus ke Dharma Nusantara dulu, baru putar lagi turun, kembali ke Bandara Lama, baru mengantar ke Bank BRI Bulu-Bulu. Kan begitu. Jadi lebih bagus saya mengambil inisiatif untuk supaya lebih efisien waktu ya. Nah, itu. Yang kedua yang saya mau bahas teman-teman ya, terkait tip yang saya tadi, tip pengganti bayar tunai. Jadi tadi itu ada customer saya yang harusnya dia bayar tunai. Dia GoFood, dia pesan GoFood.
harusnya dia bayar tunai. Nah, jadi dia chat saya dulu, dia chat, Pak, uang saya 100, uang saya 100, tolong siapkan uang kembalian. Ini baru orderan pertama, dan saya juga baru isi GoPay. Jadi uang cash saya itu tidak cukup 50.000 loh. Dia itu bayar 32. Dia harusnya bayar 32. Jadi kembali 68 ya. Kembali 68.000. Saya buka dompet. Bah, dompet saya tinggal 40.000. Isi dompet saya tinggal 40.000 sekian. Jadi saya balas, Bu, sempat ada uang 50 tak? Karena uang saya tidak cukup kalau uang 100. Nah, terus dia balas, waduh, saya juga cuma punya uang 100.000 satu lembar, Pak. Waduh, bagaimana dong? Nah, kembali dia bertanya, Pak, sebenarnya saya punya GoPay, tapi tadi lupa untuk bayar GoPay. Bisa tidak saya alihkan pembayaran ke GoPay? Nah, setahu saya kalau untuk GoFood tidak bisa diubah pembayaran dari tunai ke GoPay, itu yang setahu saya. Yang bisa diubah itu kalau tidak salah sih GoRide atau odong-odong. Kalau kita punya customer itu odong-odong, dia bisa ubah. Tapi kalau customer kita GoFood, saya belum tahu caranya untuk mengubah dari pembayaran GoPay ke pembayaran dari pembayaran tunai ke pembayaran GoPay. Begitupun juga sebaliknya ya. Nah, tapi saya bilang bisa sih sebenarnya, Bu, tapi kita bayar pakai tip. Nah, jadi saya sarankan dia untuk kasih tip ke saya sebagai itu pembayaran untuk bayar tunai, karena tidak ada uang tunainya, saya juga tidak ada kembalian. Jadi solusinya adalah dia bayar pakai tip karena dia punya GoPay di akun customer beliau. Nah, di sini juga saya masih terkena kendala ya. Sampai di titik ini kan masih dua apa lagi? Di situ tadi masih double order. Saya juga dapat double order waktu itu. Dan ini yang tidak ada yang mau bayar tip adalah pengorder pertama. Jadi tiba di awalnya saya berpikir bahwa saat dia kasih tip notifikasinya akan muncul walaupun orderan kedua belum terselesaikan. Seperti itu ya. Itu ya pemikiran saya. Kira-kira ini kalau dia sudah kasih saya tip, maka notifikasi terkait pemberian tip ini akan muncul walaupun orderan kedua ini saya belum selesaikan. Jadi tibalah saya di kediaman customer pertama ini. Saya tiba di situ, saya kasih barangnya. Jadi bilang, Pak, jadi saya bayar tip pakai tip ini. Bilang, oh ya Bu, pakai tip. Jadi dia klik 32.000, dia bayar. Dia kasih lihat HP-nya. Pak, ini Pak ya, ini saya sudah bayar pakai tip. Saya kirimkan tip ke kita 32.000. Oh iya Bu. Saya menunggu-nunggu ini, kenapa tidak muncul notifikasi? Wah, saya juga mulai berpikir, oh mungkin notifikasi tidak akan muncul kalau kita belum selesaikan orderan yang kedua ini. Mungkin pengaruh dari situ ya. Saya berpikir begitu. Saya berpikir mungkin karena pengaruh dari notifikasi, mungkin pengaruh dari saya belum selesaikan orderan kedua sehingga notifikasinya belum muncul. Walaupun orderan pertama saya sudah diselesaikan.
Nah, jadi di situ saya untungnya tadi saya melihat ya, untungnya tadi saya diperlihatkan bahwa memang dia benar-benar sudah kirim tip ke saya sebanyak 32.000 sebagai pembayarannya. Nah, jadi saya bawalah orderan kedua, saya bawa sampai di lokasi, saya sudah selesaikan orderan. Kemudian barulah muncul bahwa saya dapat tip 32.000. Nah, di situ ini sekedar informasi ya untuk teman-teman bahwa saat kita dapat double order, saat kita dapat double order, saat orang memberikan kita tip, maka notifikasinya itu tidak akan muncul. Ya, seperti yang saya alami tadi ya. Karena seperti itu tadi, itu solusi supaya solusi tepat. Ya, saya suruh untuk bayar tip saja, karena saya juga tidak punya, tidak cukup uang kecilku. Dia juga tidak punya cuma satu lembar saja uang 100.000, tapi dia punya GoPay, makanya saya suruh dia bayar pakai tip. Nah, mungkin itu saja untuk sekedar berbagi pengalaman untuk hari ini. Kebetulan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung di live streaming saya. Mungkin beberapa hari ke depan saya tidak buat lagi untuk konten ojol ya, karena rencananya saya mau ke daerah dulu. Kebetulan ada keluarga yang pengantin ya, ada keluarga yang pengantin. Jadi mungkin beberapa hari ini saya akan liput tradisi-tradisi pengantin. Dan tentunya itu saya akan upload nanti di channel YouTube Ritual Seni Budaya. Jadi untuk teman-teman, saya berharap silahkan untuk kunjungi channel saya yang satu, yang mana nama channelnya itu Ritual Seni Budaya. Silakan untuk kunjungi di situ, karena di situ saya akan upload video-video yang terkait dengan ritual, kesenian dan budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Seperti itu ya. Jadi di situ juga saya akan alihkan. Video yang sebelumnya saya pernah upload di sini. Video-video terkait ritual seni dan budaya yang pernah saya upload di channel ini, saya alihkan ke ritual seni budaya. Seperti itu ya teman-teman. Memang tidak bisa komentar ya. Ini tidak bisa dikomentari ternyata. Bagaimana pengaturannya ya?
supaya bisa dikomentari teman-teman. Nah, ini sudah bisa ya. Oke, teman-teman semua, rekan-rekan dimanapun berada, mohon maaf kalau mungkin tadi eh, ada kendala ya, ada kendala sehingga tidak bisa komentar. Silakan untuk merapat, silakan untuk tinggalkan jejak di komentar. Nanti saya promosikan channelnya ya. Jadi yang komentar saya akan promosikan channelnya. Oke, selamat malam. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung akun peluncur.
Silakan, silakan. Panjang rambut ya. Jadi saat sakit gigi, cara makannya itu berbeda ya. Kita usahakan supaya tidak kena gigi yang sakit. Karena kalau kena naik di kepala ya. Di mana kita beli nasi kuning itu? Di mana kita beli nasi kuning? Di belakang. Dekatnya masjid. Sebelumnya masjid. Hah? Pas depannya. Ya, kalau sakit gigi terus makan semuanya bikin keluar keringat dingin. Hah? Siapa? Nggak ada. Mau kesini bedek?